Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah tergabung dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam, Mbak Fahri. Baik Bu Dina, ini Hamas akhirnya menyetujui proposal gencatan senjata, tapi kami dengar Israel ternyata masih mempertimbangkan begitu. Kenapa Israel begitu ingin mempertahankan serangan mereka di Gaza, bahkan juga usulan dari sekutu terkuat Amerika Serikat untuk tidak memperluas serangan juga diabaikan? Bu Dina. Ini Bu Dina, selamat sore. bersama dengan Amerika Serikat. Jadi sebenarnya proposal itu ya. Halo, apa suara saya terdengar? Baik, tadi nampaknya ada sedikit gangguan sinyal Bu Dina, silakan dilanjutkan. Halo, proposal ini kan di bawah persetujuan Amerika Serikat juga sebenarnya yang diajukan oleh Qatar dan Mesir, dan isinya sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai tuntutan oleh Hamas. Keinginan Hamas adalah gencatan senjata permanen. Sementara kalau keinginannya Israel itu gencatan senjatanya hanya 40 hari saja. Lalu dalam gencatan senjata itu ada pertukaran kan tidak masuk akal dan tidak manusiawi. Apa maksudnya 40 hari saja ada gencatan senjata lalu kemudian genosida berlanjut lagi? Tentu itu tidak bisa diterima gitu ya. Nah, kemudian Israel memberikan ancaman bahwa oke, karena tidak ada deal gencatan senjata, kami akan melanjutkan invasi darat ke Rafah. Nah, ini jelas artinya pihak yang perlu dipermasalahkan di sini adalah Israel gitu ya. Oke, kenapa Israel tidak ingin gencatan senjata sepenuhnya begitu, hanya 40 hari? Apa yang masih ingin diupayakan begitu sementara warga Gaza sudah sangat menderita? Apakah masih ada wilayah yang ingin dikuasai dari Israel di Palestina? Ya, ini membuktikan bahwa tujuan utama Israel dalam perangnya ini, dalam serangan yang dimulai dari 7 Oktober sampai hari ini sudah 7 bulan, itu tujuannya bukan untuk melepaskan sandera. Kan klaimnya seperti itu ya. Tujuannya adalah untuk memang menguasai Gaza secara keseluruhan. Nah, sekarang persoalannya kan ada 2 juta warga Gaza nih yang sekarang menjadi pengungsi. Apa yang skenario apa yang ingin dilakukan oleh Israel, yaitu mengusir keluar ke arah Mesir gitu ya, ke Sinai. Nah, ini juga akan menimbulkan konflik juga dengan Mesir. Mesir juga tentu sejauh ini menolak ya itu terjadi, dan orang Palestinanya sendiri, orang Gazanya sendiri juga menolak karena Gaza itu tanah mereka gitu ya, tanahnya Palestina. Nah, ini tentu ini ya beban terbesarnya atau tanggung jawab terbesarnya untuk mencegah ini tentu ada di negara-negara yang punya power besar yang seharusnya bisa menekan Israel untuk menghentikan rencana tersebut. Oke, dari Amerika Serikat ini kan sekutu terkuat saja sudah memberikan himbauan untuk tidak menyerang, meluaskan serangan ke wilayah Rafah begitu. Tapi Israel juga nampaknya tidak mendengarkan dari Amerika Serikat. Kenapa Israel merasa begitu kuat? Apakah ini juga dukungan dari sekutu yang lain begitu, Bu Dina? Iya, memang Amerika Serikat di satu sisi menyatakan tidak mendukung serangan ke Rafah, dan kemudian juga proposal gencatan senjata yang kemarin itu kan juga sebenarnya disetujui oleh Amerika Serikat yang ditolak oleh Israel. Tapi di saat yang sama itu Presiden Biden juga sampai yang terakhir pernyataannya itu tetap menyatakan mendukung Israel. Kemudian dana senjata, suplai dana dan senjata terus mengalir ke Israel, sehingga buat Israel cegahan atau protes dari Amerika Serikat itu ya tidak ada artinya, karena pada prakteknya bantuan terus diberikan oleh Amerika Serikat berupa dana, senjata, dan dukungan diplomatik. Oke, artinya Amerika Serikat ini memang mempunyai peran yang sangat kuat begitu untuk mendorong pemimpin dunia lain untuk bisa mendukung gencatan senjata ini ya, Bu Dina? Sebenarnya kalau pemimpin berbagai negara sangat setuju ada gencatan senjata ya, tapi yang tidak mau itu kan hanya pihak Israelnya saja. Jadi yang diharapkan justru yang dilakukan, dan ini juga yang protes-protes mahasiswa di Amerika Serikat itu yang diminta itu adalah hentikan dukungan kepada Israel gitu ya. Seandainya Amerika Serikat menghentikan dukungannya, ya Israel pasti akan mematuhi tuntutan komunitas internasional ya, yaitu menghentikan genosidanya di Gaza. Oke,
Baik, artinya ini tinggal menunggu sikap ataupun juga keputusan dari Amerika Serikat untuk bisa menarik dukungannya begitu ya. Kalau dengan negara Arab lainnya mungkin Bu Dina, misalnya negara Arab yang berbatasan langsung seperti Lebanon dan Jordan, kenapa mereka juga nampaknya tidak ingin berkonflik begitu dengan Israel? Apakah karena takut dengan kekuatan militer atau seperti apa? Mungkin ada politik? Ya, kalau negara-negara monarki Arab dan juga Mesir ya meskipun bukan monarki itu memang secara politik itu sejak lama gitu ya itu memang inferior ya terhadap Amerika Serikat sehingga mereka tidak bisa mengambil kebijakan luar negeri yang bertentangan dengan kemauannya Amerika Serikat. Dan ini kalau dilacak sejarahnya sejak Perang Dunia I dulu, kenapa kok raja-raja itu ada di sana gitu ya? Bagaimana mereka sejarahnya menjadi penguasa di kawasan tersebut. Nah, tapi untuk terkait Rafah ini sebenarnya negara-negara sekitar ini, terutama negara-negara monarki itu berharap agar ada gencatan senjata. Berharap agar Israel tidak menyerang karena seandainya Israel betul-betul menyerang darat, selama ini juga menyerang juga, tapi melakukan pengeboman ya. Tapi sekarang kan ancamannya menyerang darat, gitu ya, masuk betul-betul masuk pasukannya ke Rafah. Nah, mereka sebenarnya ingin supaya itu tidak terjadi. Kenapa? Kalau itu terjadi berarti ada pembantaian massal yang sangat besar dan kemungkinan besar warga di negara-negara monarki ini akan bangkit melawan pemerintah mereka sendiri karena mereka selama ini sudah protes-protes ya, mereka ingin membantu Palestina tapi kan pemerintahnya tidak mau. Nah, sebenarnya mereka juga raja-raja ini juga terancam juga sebenarnya posisinya, makanya mereka juga sangat berharap agar Israel mau melakukan gencatan senjata dan membatalkan rencananya untuk menginvasi Rafah. Oke, baik. Tadi catatan penting dari Bu Dina, ini Israel bisa menyetujui gencatan senjata permanen jika poinnya adalah Amerika Serikat mendeklarasikan tidak lagi mendukung Israel begitu. Apakah ini mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu Dina? Kalau dalam waktu dekat mungkin agak mustahil ya karena kuatnya pengaruh lobby-lobby Israel di Amerika Serikat. Jadi kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini memang sangat terkooptasi juga oleh lobby-lobby politik dari kelompok-kelompok pro Israel gitu ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana demo besar-besaran sudah terjadi di Amerika Serikat, kita berharap gitu ya mudah-mudahan tidak lama ada perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat karena bagaimanapun Amerika adalah negara demokrasi. Ketika ada suara rakyat yang begitu besar meminta agar pemerintahnya menghentikan dukungan kepada Israel, mudah-mudahan ini didengar dan terjadi perubahan kebijakan. Oke, selain Amerika Serikat yang bisa mempengaruhi Israel untuk menyetujui gencatan senjata ini mungkin Bu Dina, apakah masih ada lagi begitu faktor yang bisa mempengaruhi keputusan Israel untuk akhirnya bisa menyetujui gencatan senjata permanen di Palestina? Kemungkinan lainnya dan saya pikir ini juga kemungkinan yang besar adalah sebenarnya perlawanan itu terus berlanjut. Jadi serangan-serangan dari pihak pejuang di Gaza itu tidak pernah berhenti sebenarnya. Sehingga misalnya sekarang ini beberapa hari terakhir ini ketika tank-tank militer Israel mau masuk ke Rafah itu sudah ada serangan roket juga dari Hamas dan milisi-milisi lainnya untuk mencegah tank itu masuk. Dan kemudian ini ya front-front lain kan Yaman terus menyerang juga ada dari Irak juga mengirimkan drone dan lain-lain, itu juga memberikan tekanan yang sangat besar juga kepada Israel karena secara kemiliteran mereka sudah banyak rugi gitu ya, sudah banyak mengalami kerugian, sudah banyak korban dan cuma memang publik melihatnya dari sisi sipil ya, jadi Israel membalaskannya itu kepada rakyat sipil. Jadi ketika mereka kalah secara dalam medan pertempuran, mereka membalas dengan membombardir rakyat sipil. Nah, mudah-mudahan dengan tekanan dari berbagai front seperti ini, baik dari opini publik, dari tekanan politik di PBB, kemudian juga perjuangan orang-orang Palestina sendiri, mudah-mudahan ini yang akan membuat Israel menghentikan serangannya di Gaza. Baik, Bu Dina, terakhir mungkin tadi Anda menyebut bahwa nampaknya tujuan utama dari Israel ini bukan perang untuk membebaskan sandera begitu, tapi ingin menguasai sepenuhnya wilayah Palestina. Apakah nanti jika tujuan ini tercapai begitu, apa implikasinya jika Israel berhasil menguasai Palestina sepenuhnya? Pertama saya
berpendapat ini tidak mungkin tercapai gitu ya, karena orang Palestina akan terus berjuang mempertahankan tanahnya, dan juga pihak Mesir juga tentu yang harus apakah dia mau gitu ya menerima 2 juta orang secara tiba-tiba di tanahnya, itu tidak masuk akal juga. Nah, dan jadi saya tidak bisa menjawab seandainya itu terjadi seperti apa, karena menurut saya Mhm. itu hampir mustahil terjadi. Baik, mustahil terjadi ya Bu Dina. Terima kasih banyak atas informasi dan juga insight-nya Bu Dina Sulaiman. Terima kasih telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat, selamat Sama-sama, terima beraktivitas kasih. kembali. Salam petang.